Halo sahabat tonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita di drama Light Shop? Yuk kita mulai jalur cerita kelanjutan episode terakhir ya. Setelah Wonyong memperlihatkan mata kucingnya, Wonyong menceritakan sebuah kisah, yaitu kisahnya sendiri, di mana saat itu terjadi gempa bumi. Wonyong dan putrinya yang masih kecil berada di sana. Wonyong berusaha untuk menyelamatkan putrinya yang terjepit di dalam reruntuhan. Tapi sayangnya Wonyong nggak berhasil. Karena tidak dapat menolong putrinya, Wonyong kemudian merangkak keluar dari reruntuhan. Dia meninggalkan putrinya dengan berjanji akan segera memanggil bantuan untuk menolong putrinya itu. Kita kemudian melihat Wonyong berjalan terhuyung-huyung di gang sekitar lingkungan toko lampu, dan akhirnya masuk ke dalam toko lampu yang terang benderang. Ketika itu, ada seorang wanita yang menjadi penjaga toko lampu tersebut. Wonyong memohon kepada wanita itu untuk membantu putrinya. Tapi wanita itu berkata kalau tidak ada yang bisa dilakukan untuk menolong putri Wonyong. Mendengar itu, Wonyong jadi marah dan hendak menghancurkan salah satu lampu di toko itu. Tapi hal itu tentu langsung dihentikan oleh wanita pemilik toko lampu dengan kekuatannya. Wanita penjaga mengatakan kalau lampu putri Wonyong juga ada di toko lampu tersebut. Wonyong jadi menyadari kalau sepertinya hanya dia yang tewas dalam gempa bumi itu, dan putrinya masih hidup sendirian di bawah reruntuhan. Mengetahui hal ini, Wonyong jadi menangis terseduh-seduh, meratapi kehilangan yang begitu besar. Wonyong bertanya, kenapa dia jadi seperti ini? Wanita itu menjawab agar Wonyong menerima kenyataan. Wonyong meminta lampu putrinya kepada wanita itu. Tapi wanita itu berkata kalau putri Wonyong harus menemukannya atas kehendaknya sendiri. Wonyong bertanya apa yang bisa dia lakukan untuk membantu putrinya. Karena Wonyong bisa melakukan apa saja demi putrinya. Mendengar itu, wanita tersebut mengajak Wonyong untuk membuat kesepakatan dengannya. Kembali ke masa kini, di mana detektif Sungsik mengajukan pertanyaan lain. Apakah dirinya masih hidup? Wonyong menjawab kalau Sungsik masih hidup. Sungsik bingung, kalau dirinya masih hidup kenapa dia berkeliaran di lingkungan toko lampu itu? Sebenarnya tempat apa ini? Namun jawaban Wonyong tuh gak jelas. Jadinya membuat Sungsik merasa frustasi dan kesal. Setelah beberapa kali bertanya dengan pertanyaan yang sama, akhirnya Wonyong mengatakan kepada Sungsik bahwa ia berada di alam baka. Kemudian kita melihat Byongjin sedang mengejar seekor anjing yang terus menggonggong dan membuat Byongjin jadi nggak bisa tidur di malam hari. Di rumah sakit, Yongji memberikan arahan kepada perawat baru di ICU tentang apa yang harus dilakukan. Byongjin terus mengejar anjing itu yang terus berlari sampai masuk ke dalam gang. Yongji memberitahu tentang pasien pertama yang tiba di ICU. Yongji berkata kalau pasien ini bukanlah pasien kecelakaan bus, tapi kecelakaan lalu lintas. Ternyata pasien yang Yongji bicarakan adalah Byongjin. Byongjin tersesat di pegunungan dan tersandung. Byongjin mengalami hipotermia saat hujan turun. Dan karena dihangatkan anjing penyelamat, tanda-tanda vital Byongjin terjaga. Berarti, anjing yang selama ini Byongjin cari-cari karena menggonggong terus, ternyata adalah penyelamat Byongjin di saat dirinya sekarat saat di hutan. Anjing itu bahkan terus berada di sisi Byongjin, bahkan di tengah hujan dingin sekalipun. Kita kemudian melihat Byongjin akhirnya mendapatkan anjing itu. Byongjin terkejut karena melihat anjing itu terluka di bagian perutnya. Byongjin jadi tersadar kalau anjing itulah yang telah menolongnya. Bahkan sampai anjing itu terluka dan tidak selamat karena menolong dirinya. Kembali ke Yongji. Pasien berikut yang diperkenalkan adalah Hyunju. Yongji menjelaskan kalau Hyunju tidak terluka luar. Itu karena ibu Hyunju melindungi Hyunju dengan sekuat tenaga ketika kecelakaan bus terjadi. Ibu Hyunju meninggal karena hal itu. Tapi Hyunju hidup. Hanya saja Hyunju masih berada di ICU dan belum siuman. Sementara itu, supir Oh yang berada di gang menemukan Jiwoong, si siswa SMA yang menaiki busnya. Sopir Oh mengajak Jiwoong untuk pergi dari gang itu. Tapi Jiwoong dengan pesimis berkata kalau dia terus-menerus muter-muter aja di gang itu dan nggak bisa keluar. Mendengar itu, sopir Oh berjanji untuk mengeluarkan Jiwoong dari gang tak berakhir ini. Sopir Oh bahkan menawarkan punggungnya untuk menggendong Jiwoong. Kembali ke toko lampu. Sungsik yang mendengar jawaban Wonyong berkata kalau dirinya nggak percaya sekarang dia berada di alam baka. Wonyong lalu kemudian membahas tentang anak Sungsik dan mulai menyebutkan nama-nama janin yang berada di alam baka. Mendengar nama bayinya disebut, Sungsik langsung menangis terseduh-seduh. Wonyong kemudian menjelaskan kepada Sungsik bahwa mereka yang ingin kembali tidak dapat menjalin hubungan apapun di alam ini, karena mereka terjebak antara waktu dan ruang. Sungsik pun menceritakan kepadanya bagaimana ia terus-menerus berakhir di toko lampu setelah mengikuti suara pengemudi skuter, yang adalah penjual jajangmyeon. Wonyong kemudian berkata, sekarang pergi dan temuilah orang itu. Ikutilah cahaya yang sudah kau temukan. Cahaya itu adalah korek apinya. Sementara itu, di rumah sakit, Sungsik akhirnya sadar kembali. Kemudian anjing penyelamat membawa Byongjin ke toko lampu. Saat itulah Byongjin menemukan cahayanya di sebuah lampu. Byongjin memegang lampu tersebut. Sopir Oh juga akhirnya membawa Jiwoong ke toko lampu.
Sopir Oh mendorong Ji-woong untuk menemukan cahaya di dalam toko lampu itu. Hanya dengan begitu, Ji-woong bisa keluar dari gang ini. Sebelum mereka berpisah, sopir Oh kemudian mengatakan permintaan maaf yang tulus kepada Ji-woong. Ketika di dalam toko lampu, Won-young menanyakan apa yang Ji-woong butuhkan. Ji-woong menjawab dia butuh cahaya. Melihat Ji-woong yang putus asa, Won-young mengarahkan pandangannya kepada sebuah lampu. Itu adalah lampu Ji-woong. Ji-woong pun mendatangi lampu tersebut dan memegangnya. Won-young lalu mengatakan salam perpisahannya kepada Ji-woong. Sekarang kita kembali ke 5 tahun yang lalu, ketika Yeonji berada di rumah sakit. Setelah beberapa lama tersadar dari koma, Yeonji memberitahu kepala perawat bagaimana ia merasa telah menghabiskan waktu yang lama ketika dirinya koma. Di masa sekarang, para perawat terkejut ketika pasien terlama di ICU akhirnya bisa sadar kembali. Sementara Ji-young terus-menerus berusaha menyelamatkan Hyun-min. Dengan menjahitnya di bagian Hyun-min terluka. Frustasi karena Hyun-min tidak mengingatnya, Ji-young masuk ke dalam bus dan bertanya apakah Hyun-min masih belum juga mengingat Ji-young. Ji-young bertanya, apakah Hyun-min sebenarnya pernah mencintai dirinya? Awalnya Hyun-min bingung dengan tingkah laku Ji-young. Ji-young lalu membuka baju Hyun-min dan menunjukkan luka-lukanya, memohon kepada Hyun-min untuk mengingat semuanya. Akhirnya, Hyun-min menangis dan meminta maaf kepada Ji-young karena tidak mengingatnya selama ini. Pada saat yang sama, kepala kamar mayat dan asistennya memutuskan untuk mendobrak pintu lemari pendingin tempat Ji-young ditaruh. Karena udah waktunya bagi mereka untuk mempersiapkan jasad Ji-young. Kembali ke Hyun-min dan Ji-young, Ji-young meminta agar Hyun-min gak usah menangis. Dan meminta Hyun-min untuk pergi ke toko lampu untuk mencari cahaya milik Hyun-min. Hyun-min harus punya tekad untuk mencari cahayanya sendiri. Sementara itu, supir Oh pergi mencari Sun-hye di rumahnya yang terkunci. Karena sebelumnya, Ji-young memberitahu supir Oh kalau ada wanita di rumah itu yang terkunci dan gak bisa keluar. Pada saat itu, supir Oh bertemu dengan Haewon yang telah meninggal. Supir Oh meminta maaf dengan tulus kepada Haewon atas kecelakaan bus itu. Supir Oh mengatakan kalau dia akan menemukan semua orang yang masih hidup dan membawa mereka ke toko lampu. Haewon setuju dengan ide supir Oh dan memerintahkannya untuk mencari Hyunju di apartemen Somang. Karena sebelumnya, Haewon pernah bertemu dengan Hyunju kan di gang. Dari sanalah Haewon tahu kalau Hyunju tinggal di apartemen Somang. Sementara itu, ibu Hyunju pergi ke toko lampu untuk memohon kepada Won-young agar menjemput Hyunju. Tapi Won-young mengatakan bahwa dia tidak dapat membantu. Ibu Hyunju sangat putus asa dan melihat permen di meja Won-young. Ibu Hyunju membuka permen itu dan memberikannya kepada mulut Won-young. Hal ini membuat Won-young perlahan menyadari bahwa ibu Hyunju ternyata adalah putri Won-young dong. Mereka pun kemudian berpelukan karena reuni itu. Ternyata, setelah membuat kesepakatan dengan wanita pemilik lampu sebelumnya, Won-young membawakan bola lampu untuk putrinya demi menyelamatkan putrinya itu. Di apartemen, supir Oh yang seperti sudah sekarat akhirnya bertemu dengan Hyunju. Di situ, supir Oh memberitahu Hyunju semua yang telah dia lewatkan. Dan Hyunju mulai menyadari bahwa dia mungkin sudah meninggal. Supir Oh meminta maaf kalau sepertinya dia nggak bisa membawa Hyunju ke toko lampu. Tapi supir Oh mengatakan pesan ibu Hyunju, di mana ibu Hyunju sangat ingin Hyunju bisa hidup kembali. Hyunju lalu kembali masuk ke dalam apartemennya. Dan ketika itu, ibunya pulang membawakan cahaya lampu milik Hyunju. Tapi Hyunju menolak untuk meninggalkan ibunya. Namun ibu Hyunju meyakinkan Hyunju untuk kembali. Dan setelah mengucapkan selamat tinggal sambil menangis, Hyunju mengambil cahaya lampu itu dari tangan ibunya. Sementara itu, Sun-hye juga akhirnya memutuskan untuk pergi ke toko lampu untuk mengambil cahaya lampunya. Tapi Sun-hye memutuskan untuk tidak kembali hidup dong. Sun-hye memecahkan cahaya lampu kehidupannya dan memilih untuk tinggal bersama dengan Haewon. Dengan begitu, Sun-hye meninggalkan dunia ini, sahabat nonton. Gak sampai di sana, Ji-young membawa Hyun-min ke toko lampu. Mereka pun akhirnya harus berpisah dengan sedihnya. Ketika Hyun-min masuk ke toko lampu, dia berusaha untuk mencari cahaya lampunya. Dan akhirnya, Hyun-min menemukan lampunya. Meskipun Ji-young ingin Hyun-min kembali hidup, Ji-young diliputi emosi ketika akhirnya Hyun-min benar-benar pergi meninggalkannya. Menyadari bahwa dia sekarang sendirian di alam baka itu. Di rumah sakit, Yongji tampaknya mengingat saat dia dulu sempat menjelajah juga di toko lampu. Terungkap saat Yongji bertugas di ICU, dia selalu mengatakan kepada seluruh pasiennya agar mereka semua menemukan cahaya mereka sendiri. Sementara itu di toko lampu, sekarang Won-young adalah pemilik anjing penyelamat yang menyelamatkan Byung-jin. Supir Oh juga ternyata baik-baik aja di alam baka. Dia terus menjadi supir bus di alam baka. Begitu juga dengan Sun-hye, dia tetap menjadi seorang penulis. Dan kali ini, dia dan Haewon bisa terus menjalani hubungan mereka, di mana tidak ada orang yang akan menentangnya. Di dunia nyata, ayah Hyunju mengantarkan Hyunju ke sekolah, dan berjanji akan menjemput Hyunju sepulang sekolah. Ternyata, Hyunju masih mengingat tentang ibunya, toko lampu, dan seluruh peristiwa di alam baka. Hyunju malahan senang pernah sempat berada di alam itu.
Sementara itu, Ibu Hyunju dan Wonyong nongkrong dan mengobrol bersama di toko lampu. Begitu juga dengan anjing penyelamat. Kembali ke Hyunju. Hyunju akhirnya bertemu dengan seorang siswi bernama Pak Sonu. Awalnya, Hyunju nggak sadar nih kalau Sonu adalah hantu. Pak Sonu memutuskan untuk mengikuti Hyunju ke dunia manusia dan memintanya menjadi temannya. Karena hanya Hyunju yang bisa melihat Pak Sonu. Sementara itu, Sungsik pergi menemui pemilik Jajangmyeon yang bernama Sanghun. Sanghun adalah makhluk asing juga nih, yang telah menyelamatkan Sungsik. Jadi sebelumnya, saat keduanya sedang berkelahi, sebuah mobil datang. Ketika itulah Sanghun menyelamatkan hidup Sungsik. Sekarang, Sungsik berterima kasih karenanya. Sungsik tanya, sebenarnya apa pekerjaan Sanghun di dunia ini? Sanghun memberitahunya, kalau tugasnya adalah membawa arwah-arwah yang masih gentayangan di dunia ini. Sungsik juga tanya, terus Sanghun ngapain mendatangi pria lansia? Sanghun menjawab, kalau pria lansia itu udah lama tinggal sendirian. Dia nggak bisa keluar karena kakinya dan kelaparan. Makanya aku datang dengan Jajangmyeon untuk terakhir kalinya sebelum pria lansia itu meninggal. Sanghun lalu berkata, kalau sepertinya Sungsik punya mata yang beda dari manusia lainnya. Sanghun meminta Sungsik untuk mengambil alih pekerjaan Sanghun. Dan Sungsik pun menerima pekerjaan itu. Di tempat lain, Yongji disamperin oleh pria terluka. Pria ini hantu jahat gitu. Pria itu marah kepada Yongji. Karena Yongji pernah nyuekin pria itu saat terluka. Padahal Yongji ngurusin pasien lainnya juga. Pria itu lalu ngamuk dan mulai mengejar Yongji. Saat itulah Sungsik muncul. Itu adalah pekerjaan pertamanya. Untuk mengirim arwah pria tersebut ke alam baka. Kemudian kita beralih ke Hyunmin. Sayangnya, Hyunmin tidak bersenang-senang di dunia nyata. Dia terlihat sangat kacau. Hyunmin terus mengunjungi psikiater. Hyunmin bahkan tidak dapat mengingat bahwa dulu dia punya pacar yaitu Jiyoung. Dan merasa sangat amat frustasi dengan semua hal yang dikatakan oleh psikiaternya. Saat Hyunmin kembali ke apartemennya, Hyunmin mencoba menyalakan lampu lorong dan menemukan kenyataan mengerikan bahwa arwah Jiyoung masih ada di sekitarnya. Drama ini berakhir di sini, sahabat nonton. Setiap orang pasti punya cahaya kehidupannya sendiri ya. Rezeki setiap orang berbeda, kehidupan setiap orang juga berbeda. Mari terus lakukan bagian kita, tanpa iri dengan cahaya orang lain. Sampai jumpa di drama lainnya ya, sahabat nonton. Terima kasih.